Rusia sebut AS dan NATO manfaatkan Ukraina. Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим. Productive talk last week with President Zelensky, and we continue to engage in non-stop diplomacy and to de-escalate tensions and attempt like the devil to improve security for our allies and partners and for all of Europe for that matter. And today in the United Nations we've laid out the full nature of Russia's threat to Ukraine's sovereignty and the territorial integrity of Ukraine as well. Amerika Serikat dan NATO dinilai tak sekedar membantu Ukraina untuk bertahan, tetapi juga berniat mengalahkan Rusia untuk menghancurkannya. Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov kepada kantor berita Rusia TASS, dikutip Reuters Rabu 28 Desember 2022. Tindakan negara-negara kolektif Barat dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di bawah kendali mereka mengonfirmasi sifat global dan krisis Ukraina, kata Lavrov. Bukan rahasia lagi bagi siapapun bahwa tujuan strategis Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya adalah mengalahkan Rusia di medan perang sebagai mekanisme untuk melemahkan atau bahkan menghancurkan negara kita secara signifikan. Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke Ukraina pada 24 Februari, menyebutnya sebagai operasi khusus untuk denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina yang menurutnya merupakan ancaman bagi Rusia. Koalisi negara-negara yang menentang invasi Rusia di Ukraina, dari anggota NATO hingga sekutu AS seperti Jepang dan Australia, telah terbukti tangguh menentang prediksi bahwa kenaikan harga energi yang sebagian disebabkan oleh perang dapat mematahkan semangat tersebut. Seperti kebanyakan pejabat senior Rusia, Lavrov selama dekade terakhir mengadopsi posisi yang makin keras, mendukung serangan Rusia ke Ukraina dan mencerca apa yang dia dan Putin sebut sebagai upaya Barat untuk membatasi Rusia dan mendominasi urusan global. Lavrov menegaskan kembali bahwa Rusia dan Amerika Serikat tidak dapat mempertahankan hubungan normal, menyalahkan pemerintah Presiden AS Joe Biden. Secara objektif, tidak mungkin untuk mempertahankan komunikasi normal dengan pemerintahan Biden yang menyatakan kekalahan strategis di negara kita sebagai tujuan, kata Lavrov. Dia menambahkan bahwa jalan anti-Rusia konfrontatif Washington menjadi makin akut dan komprehensif. Hubungan AS-Rusia telah jatuh ke titik terendah dalam beberapa dekade di tengah dampak dari kampanye militer Rusia di Ukraina dan konsekuensi penghinaan sanksi Barat. Amerika Serikat telah memberikan dukungan miliaran dolar kepada Ukraina dengan paket bantuan terbaru 1,85 miliar US dollar diumumkan pada minggu lalu yang makin membuat Moskow marah. Lavrov juga memberi Kiev sebuah ultimatum untuk memenuhi tuntutan Moskow untuk menyerah atau tentara Rusia akan memutuskan masalah tersebut. Putin ngamuk tingkat dewa, CIA, NATO ikut serang Rusia. Sebuah laporan menyebutkan bahwa Badan Intelijen Amerika Serikat AS atau CIA dan aliansi militer NATO merupakan dalang dari rentetan ledakan yang terjadi di Rusia. Ini ditulis mantan pasukan operasi khusus Angkatan Darat AS, Jack Murphy. Ia mengatakan bahwa Washington dan sekutunya mengerahkan untuk menciptakan kekacauan di dalam Rusia. Veteran pasukan khusus AS itu mengaku telah mendapatkan informasi ini dari sumber yang merupakan mantan pejabat intelijen. Kampanye ini melibatkan sel-sel tidur lama yang telah diaktifkan kembali oleh layanan mata-mata sekutu untuk menghalangi invasi Moskow ke Ukraina dengan mengobarkan perang rahasia di belakang garis Rusia. Ujarnya dikutip Express Rabu 28 Desember 2022. Kampanye ini bertanggung jawab atas banyak ledakan yang tidak dapat dijelaskan dan kecelakaan lain yang menimpa kompleks industri militer Rusia sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada bulan Februari.
Diketahui pusat perbelanjaan, pipa gas, dan depot bahan bakar semuanya mengalami kerusakan di seluruh Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Pekan lalu, ledakan terbesar mengguncang Chuvasia di Rusia Barat setelah pipa gas pecah. Pada 19 Desember, ledakan besar lainnya menghantam pabrik pengolahan kondensat Markovskoye di Siberia Timur. 7 orang dilaporkan menderita luka-luka dalam ledakan yang disebutnya menyebarkan api di area seluas 1.000 meter persegi. 3 hari sebelumnya, fasilitas minyak di kota Angers juga diguncang ledakan dahsyat, padahal terdapat pipa minyak yang mengalir dari Rusia ke Eropa. Sementara itu, pada Senin dini hari, 3 personel militer Rusia dilaporkan tewas di pangkalan udara militer Engels di Rusia. Lokasi ini berada hingga ratusan mil dari garis depan peperangan Ukraina. Jembatan kereta api, depot bahan bakar, dan pembangkit listrik di Rusia semuanya telah dirusak dalam insiden yang tidak dapat dijelaskan sejak Kremlin meluncurkan invasi besar-besarannya ke Ukraina pada bulan Februari, tambahnya. Lebih lanjut, Murphy berargumen bahwa meskipun tidak ada pejabat AS yang terlibat di lapangan, serangan itu kemungkinan besar dilakukan dengan lampu hijau, diduga berasal dari Presiden AS Joe Biden. Sementara pemerintah dan kontrol atas program sabotase berada di CIA untuk alasan hukum. Sekutu NATO memiliki suara yang kuat di mana operasi maju karena orang-orang mereka mengambil resiko, pungkasnya lagi. Amerika Serikat dan NATO dinilai tak sekedar membantu Ukraina untuk bertahan, tetapi juga berniat mengalahkan Rusia untuk menghancurkannya. Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov kepada kantor berita Rusia TASS, dikutip Reuters Rabu 28 Desember 2022. Tindakan negara-negara kolektif Barat dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di bawah kendali mereka mengonfirmasi sifat global dan krisis Ukraina, kata Lavrov. Bukan rahasia lagi bagi siapapun bahwa tujuan strategis Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya adalah mengalahkan Rusia di medan perang sebagai mekanisme untuk melemahkan atau bahkan menghancurkan negara kita secara signifikan. Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke Ukraina pada 24 Februari, menyebutnya sebagai operasi khusus untuk denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina yang menurutnya merupakan ancaman bagi Rusia. Koalisi negara-negara yang menentang invasi Rusia di Ukraina, dari anggota NATO hingga sekutu AS seperti Jepang dan Australia, telah terbukti tangguh menentang prediksi bahwa kenaikan harga energi yang sebagian disebabkan oleh perang dapat mematahkan semangat tersebut. Seperti kebanyakan pejabat senior Rusia, Lavrov selama dekade terakhir mengadopsi posisi yang makin keras, mendukung serangan Rusia ke Ukraina dan mencerca apa yang dia dan Putin sebut sebagai upaya Barat untuk membatasi Rusia dan mendominasi urusan global. Lavrov menegaskan kembali bahwa Rusia dan Amerika Serikat tidak dapat mempertahankan hubungan